Yes, Iya Instagram Om. tuh 1 jam. Instagram 1 jam Oh, ya. oh 1 jam, gitu. kalau Zoom yang gratisan 40 menit. Iya iya iya. Oke Om, jadi sedikit banyak kita udah dapat informasi gitu ya, Om ya. Sedikit banyak kita udah Ya. dapat informasi tentang Mm-mm. bagaimana sih sebetulnya kehidupan pesepeda ini sendiri, terus bagaimana Mm-mm. kita ngelihat dari environment dari birokrasinya kita sendiri yang memang Ya, eh, ya, masih belum bisa apa sustain itu satu gitu ya. Yang ya. kedua memang masih belum bisa reliable karena kita masih belum bisa Mm-mm. berpatokan sama satu atau dua instansi karena ya itu tadi kita bicara yang terakhir tadi begitu Mm-mm. ganti pimpinan ya ganti lagi kebijakan ganti lagi program jadi Ya, kita ini ya, yang dari grassroots ini ya harus balik lagi dari nol lagi ngomong ke mereka lagi jadi ya. Mm-mm. effort kita lumayan banyak gitu. Oke Om. Ya, Om, ya. jadi Tapi tadi gimana? apa? Ini ada beberapa kawan. Ada Mas Tony Hartawan. Halo, Mas Tony. Apa kabar, Mas? Eh, ada kawan-kawan juga dari Edan Eling Racing. Tapi judulnya Edan Eling Racing, tapi bukan motor loh, Om ya. Itu sepeda itu Iya, iya. dari Lebak itu. Tim-tim racing Lebak. Ya, jadi gini, maksud saya kepada kawan-kawan semua yang ada di forum ini bahwa tadi situasi lalu lintas, situasi eh, instansi-instansi kita kan teman-teman juga sudah tahu semua. Tapi paling penting buat kita adalah selalu mengupayakan kita berkampanye bersama-sama untuk siapapun pengguna jalan itu untuk apa ya, istilahnya memperhatikan orang lain. Ya, kalau dalam bahasa sederhana adalah bagaimana kita berbagi jalan, apapun kendaraan kita, baik kita sebagai pengguna sepeda, motor atau mobil atau pejalan kaki sekalipun ya tetap harus mematuhi rambu-rambu. Ketika kita jalan kaki ya kalau mau menyeberang ya jangan asal menyeberang. Ya kita mesti lihat situasinya. Ketika kita naik sepeda juga demikian. Lampu merah kejadian terakhir di Tangerang kalau tidak salah itu lampu merah diterobos akhirnya ditabrak motor. Kira-kira yang salah siapa? Masa kita mau salahin motornya kan enggak juga. Motornya bener. Pas hijau dia jalan, sepedanya pas merah dia jalan. Ya ditabrak motor. Nah, hal-hal kayak gini yang kita tidak kehendaki. Jadi bagaimana kita di jalan raya ketika kita mengendarai apapun ya kita harus saling saling memahami bahwa semua orang punya hak yang sama di jalan raya. Itu sih yang paling penting Om Rio. Jadi Iya, peraturan ya kita tahu sendiri kan seringkali dilanggar. Bahkan sampai saat ini di PSBB yang konon katanya sepi gitu kan jalan raya. Tapi kemarin saya melihat langsung itu bagaimana lampu merah hampir tidak berfungsi. Artinya ada merah tetap baik jalan merasa sepi gitu kan. Padahal di samping kanan kiri bisa jadi mereka juga ngebut ketika melihat hijau bisa jadi kecelakaan kan begitu. Seperti yang Om Rio iya, bilang, kecelakaan lebih banyak terjadi karena ketidakdisiplinan toh yang di awal betul, tadi betul, dibahas. Attitude. betul. Nah, jadi segitiga RSA sepertinya harus terus dikampanyekan Om. Kami Bike Indonesia akan sangat mendukung dengan segitiga RSA. Boleh disinggung lagi Om sedikit di sini supaya kawan-kawan yang baru join tahu apa itu segitiga RSA yang harus dipahami dan dijalankan oleh semua orang yang menggunakan jalan raya. Silakan Om. Iya, jadi gini sih sebetulnya segitiga RSA ini sebuah formulasi keselamatan jalan yang memang sebetulnya simple, gampang dicerna, nggak beribet, cuman ada tiga gitu. Jadi pertama kebetulan sama RSA-nya. Kalau kita kan Road Safety Association, kita punya produk namanya Ya, segitiga RSA. Segitiga RSA itu adalah R-nya represent dari rules, S-nya itu represent dari skills, E-nya itu represent dari attitude. Tapi kenapa kita bilang segitiga? Sebetulnya segitiga ini fungsinya sebagai simbol ketiganya ini harus dipandang secara komprehensif, tidak bisa dipandang secara parsial. Nah, kalau ditanya apakah sudah ada pemahaman role skills attitude sebelumnya, sudah ada. Tapi masalahnya selalu dipandang secara parsial. Contohnya gini, dulu awal-awal RSA itu kita masih nongkrong-nongkrong, itu kita sering bicara tentang kecelakaan motor dan dari ya. teman-teman organisasi otomotif gitu ya. Setiap ada kecelakaan, Hmm. teman-teman dari organisasi otomotif ini selalu bilang, lu udah ikut ini belum?
apa namanya, SRC belum, safety riding course lah ibaratnya itu. Nah, begitu kita tanya dalam lagi, kita gali dalam lagi, ternyata SRC zaman dulu itu memang lebih mengutamakan tentang skills gitu. Nah, akhirnya kita bilang, loh ini something missing nih, ada yang hilang nih gitu kan. Ternyata nah, RSA dulu itu masih kita mensosialisasikan, kalau untuk rules-nya mensosialisasikan Undang-Undang 14 tahun 92. Dulu masih belum lengkap kayak sekarang, Om. Jadi Undang-Undang 14 tahun 92 itu terpecah-pecah. Dulu masih ada PP 43, PP 44 sama PP 46. Nah, itu di Undang-Undang 2 sekarang itu digabung, Om. Jadi PP itu dimasukin semua, sebagian dimasukin ke dalam Undang-Undang 22 ini. Jadi Undang-Undang 22 ini secara kualitas ini sudah bagus gitu. Jadi RSA dulu kita mensosialisasikan itu, tapi kalau dapat resistensi ya. Nah gitu. Jadi setiap kita bicara tentang peraturan, resisten nih, peraturan resisten. Oke, ini ada masalah nih. Berarti masalahnya satu, orang tidak mau ikut aturan karena mereka sudah terlampau nyaman. Nah, nyaman ini kita kategorikan sebagai tadi. Jadi orang merasa nyaman, akhirnya etikanya ini, attitude-nya ini sudah terblocking gitu dengan kenyamanannya dia itu. Akhirnya ya udah deh, kayaknya kita kalau misalnya bicara dengan orang tentang road safety ini, ya kita harus bicara tentang 3. Jadi bukan berarti skills ini tidak perlu. Skills ini sangat perlu menjadi satu, tapi menjadi satu penunjang dari keselamatan jalan. Contoh, dulu kita pernah bicara dengan teman-teman yang mindsetnya skill ya. Kita pernah bicara ada satu yang mengerikan, ada satu mindset yang mengerikan adalah begini. Apabila ada 2 pengendara motor, yang pengendara motor satu dia punya SIM tapi tidak terlalu jago naik motor. Tapi yang kedua dia jago naik motor tapi dia nggak punya SIM. Maka menurut dia, menurut teman yang school ini, menurut dia mendingan yang jago naik motor, yang layak di jalan adalah orang yang jago naik motor dibanding orang yang udah punya SIM. Jadi sebetulnya ini nggak salah gitu loh. Sebetulnya di jalan juga membutuhkan skill, membutuhkan pengetahuan tentang kendaraan kita gitu. Itulah kita membutuhkan bagaimana kita mengerti tentang kendaraan kita. Nah, dari situlah Om kita bikin, oke lah kalau gitu kita harus mensosialisasikan bahwa 3 aspek ini memang sangat perlu. Rules itu sangat perlu karena apa? Karena sebelum kita berjalan, kita selalu bilang gini, kalau misalnya dalam kesempatan edukasi kita selalu bilang begini, apabila kalian membaca nih undang-undang, itu buat yang doyan baca itu pasti akan menarik. Karena apa? Ternyata selama ini apa yang kita lakukan di jalan raya itu sudah diatur di dalam undang-undang. Contoh gini, teman-teman pengendara yang motorized vehicle, ternyata di jalan raya, misalnya lampu sen aja, orang yang sudah memberikan lampu sen dan ada kita sudah melihat orang di depan sudah memberikan lampu sen kanan, itu kita nggak boleh di dalam aturannya, di dalam undang-undangnya itu kita tidak boleh melewati orang itu, mendahului orang itu lewat. Misalnya kita sen kanan, terus kita dahului lewat kanan, itu nggak boleh. Hal-hal sekecil itu sudah diatur di dalam undang-undang sebetulnya. Nah, kita selalu bilang gitu setiap edukasi kita. Jadi segitiga RSA ini adalah sebuah formulasi keselamatan jalan apabila kita bisa mengamalkan 3 aspek tadi secara komprehensif. Lalu apabila pertanyaannya, apakah orang yang mengerti rules lalu dia bisa berkeselamatan? Belum tentu juga, karena orang yang pinter tentang rules itu seringkali melakukan memanipulasi rules itu sendiri. Kenapa? Karena dia sudah mengerti tentang aturan. Contohnya simpel aja, kayak waktu itu ada yang bilang, motivator pernah bilang, sebetulnya koruptor itu orang pintar apa orang bodoh gitu. Oh, koruptor itu rata-rata orang pintar, orang-orang yang mengerti aturan.
itulah kenapa mereka susah tertangkap, gitu kan? Begitu mereka tertangkap, mereka tahu aturan, mereka tahu celah-celah, akhirnya mereka bisa berhasil. Tapi kan sekarang kita udah bukan bicara itu, kita bicara tentang bagaimana kita menyelamatkan nyawa. Nah, nyawa yang di jalan ini bukan lagi tentang nyawa kita, bukan lagi tentang keselamatan kita, karena kita selalu percaya kecelakaan itu tidak pernah punya efek tunggal. Walaupun pernah ada kalimat kecelakaan tunggal, tapi efeknya tidak pernah tunggal gitu ya. Jadi setiap manusia, setiap jiwa itu adalah memiliki hubungan sosial di dalam kehidupannya di dunia ini. Jadi setiap jiwa itu punya orang tua, setiap jiwa itu punya teman, setiap jiwa itu punya keluarga. Jadi ini yang yang akhirnya tidak membuat kecelakaan lalu lintas ini menjadi efek tunggal. Akhirnya tidak pernah punya efek tunggal. Jadi kita selalu bilang, oke, kalau misalnya kita di jalan, yuk kita jalanin dengan segitiga RSA tadi, rules, skills, dan sama attitude. Lalu kenapa segitiga RSA ini bisa masuk ke seluruh pengguna jalan? Ya gampang. Yang naik motor, yang naik mobil, yang naik sepeda, yang jalan kaki, apabila mereka sudah menjalani dari segitiga RSA ini, maka mereka dengan sendirinya akan punya jargon, yaitu share the road. Sebetulnya share the road itu bisa muncul apabila semua orang bisa mempraktekkan atau mengamalkan segitiga RSA tadi. Gitu sih Om, kalau menurut RSA, segitiga RSA tadi. Gitu. Ya, keren Om. Ya, jadi teman-teman di forum ini kan, ini gabungan nih kan ada penghobi motor, penghobi sepeda, ada mobil juga ya di forum kita ini walaupun tidak terlalu banyak. Saya kira kita harus bersepakat bahwa kita ketika berkendara sama-sama ya mengamalkan dalam tanda kutip tadi gitu ya, bahasanya Om Rio mengamalkan apa yang disebut dengan segitiga RSA secara berimbang ya. Jadi semua bobotnya sama-sama pentingnya, maka segitiga. Jadi tidak ada yang lebih penting antara pemahaman terkait aturan atau rules, kemudian skill kita berkendara, apapun jenis kendaraan kita. Jadi ketika kita bawa mobil, bawa motor, ya kita harus betul-betul memahami bagaimana mengendarai kedua jenis tersebut. Pun juga dengan sepeda, nampaknya sederhana, tetapi ini juga butuh skill loh, gitu kan. Jangan sampai salah ngerem dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah attitude kita. Kita jago mengendarai, kita tahu aturan, tapi ketika kita tidak punya attitude, maka semuanya juga akan selesai kan. Nah, dan nampaknya ini yang menjadi penyebab utama kecelakaan ya, yang tadi ya, attitude ya. Bukan karena mereka tidak skill ya. Bukan karena skillful. Sekarang kita kalau bicara masalah skill, kita bisa lihatlah di jalanan pengendara motor, pengendara mobil itu bagaimana mereka melakukan multitasking dalam kegiatan mereka berkendara. Gimana mereka ngelihat sambil balas WhatsApp, sambil balas mungkin juga sambil main TikTok gitu ya Om ya. Sambil di jalan sambil bikin TikTok. Sambil TikTok gitu loh. Oke deh Om. Ini pembicaraan menarik, tapi kita sudah mau menuju ke buka puasa. Jadi kita sudah mau waktunya berdoa yang sangat mustajab ini menjelang maghrib ya. Betul Om. Om Putet, terima kasih waktunya. Jadi setelah ini kita akan berkolaborasi dengan 3 pihak gitu ya, dengan Om Alfred sama Om Putet juga kita akan coba mulai menyusun strategi ke depan terkait dengan keselamatan jalannya Om ya. Apalagi baik. Terima kasih juga buat kawan-kawan tadi. Oke Om, kalau gitu terima kasih Om Putet waktunya. Om Rio, terima kasih kawan-kawan bergabung. Ya, kawan-kawan semua, mohon maaf yang baru bergabung. Tadi kita sudah mulai dari jam 4, jadi cukup banyak yang kita diskusikan. Ya, terima kasih. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh DM RSA atau Bike to Work atau Koalisi Pejalan Kaki juga, karena kita satu kesatuan di dalam kolaborasi ini. Jadi Koalisi Pejalan Kaki, Bike to Indonesia dan RSA Indonesia. Masukan, kritik, saran, apapun silakan di DM. Boleh ke saya juga langsung, boleh ke Om Rio juga boleh, ke Mas Alfred juga boleh ya, saya kira ya Om Rio ya. Ya, siap Om. Kita pingin dapat masukan banyak ya, kritikan, mungkin banyak yang salah yang kita lakukan juga, kan butuh koreksi juga dari kawan-kawan semua. Ya, oke, thank you, selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om.